Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan. Sebentar, ini ada beberapa yang aktif. Ya. Sebentar ini masih ada sound. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai saja kegiatan Mageti IAGI webinar hari ini. Kebetulan hari ini sudah hadir di antara kita, yaitu Pak Heriadi Rahmat. Ya, seperti biasa Pak Heriadi pasti berkaitan dengan gunung api. Jadi hari ini beliau akan menyampaikan sebuah materi dengan judul adalah pengembangan geowisata di lingkungan gunung api. Jadi beliau juga akan bercerita bagaimana kira-kira gunung api di Indonesia ini bisa memiliki potensi sangat tinggi sekali yang berkaitan untuk kegiatan geowisata. Karena kebetulan saat ini beliau juga sebagai aktivis dalam kegiatan geopark di Indonesia, terutama untuk kegiatan geowisata. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya bacakan dulu CV beliau. Ya, akan saya bacakan dulu CV beliau. Nama adalah Heriadi Rahmat, ini kelahiran Ketapang 28 Oktober. Tahunnya tidak akan saya sebutkan, Pak. Saat ini duduk sebagai dosen magister di pariwisata berkelanjutan di Unpad. Dan kemudian saat ini tinggal alamat kantornya Jalan Pati Ukur nomor 35, dan kemudian pendidikannya itu S1 di Unpad, kemudian setelah dilanjutkan S2-nya di Unram, kemudian mengambil gelar doktornya di FTG Unpad. Dan riwayat pekerjaannya juga beliau semenjak 1982 sampai 86 itu sebagai PNS di pegawai Direktorat Vulkanologi. Kemudian setelah itu transfer ke NTB pada tahun 1987 sampai 2010, dan kemudian 2010 sampai 2018 kembali lagi ke Badan Geologi, aktif sebagai PNS di Pegawai Museum Geologi Badan Geologi KSDM. Dan kita tahu bahwa Pak Heriadi juga aktif ini sebagai dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan geowisata. Jadi beliau pernah memperoleh penghargaan sebagai presenter terbaik ya dari 2001, 2004, tidak akan saya bacakan semuanya, kurang lebih. Dan kemudian ini juga beliau saat ini sebagai kuliah tamu di perguruan tinggi di Indonesia di mata kuliah Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Geowisata dari 2011 sampai sekarang. Kalau seperti itu, dan kegiatannya sangat sungguh banyak sekali dan aktif sekali. Dan beliau saat ini sebagai ketua MAGI IAGI atau Masyarakat Geowisata Indonesia. Baik, untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Pak Heriadi untuk memberikan informasinya melalui presentasi. Dan kemudian saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa hari ini untuk melancarkan kegiatan, jadi untuk pertanyaan akan disimpan melalui chat, kemudian akan dibacakan oleh moderator, setelah itu nanti akan ada diskusi bila mana waktu masih ada, dan kemudian waktu akan berakhir kurang lebih pukul 17.00. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, waktunya Pak Heriadi Rahmat, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Denny, Pak Indra Badi sebagai Ketua Mageti, Pak Parpar, Prof. Mega, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Materi yang saya sampaikan ini sesuai dengan permohonan dari Mageti, bahwa tolong menulis tentang geowisata di lingkungan gunung api. Maka saya mencoba mengumpulkan berbagai data yang ada untuk dikompilasi. Jadi judulnya seperti ini. Di sini nampak ada beberapa gunung api yang aktif tentunya, dari Gunung Ijen, Gunung Bromo, Gunung Tambora, kaldera Toba itu hanya di sebagian kecilnya saja yang aktif. Kemudian Kelimutu, Rinjani, Gunung Agung, dan seterusnya. Selanjutnya, Pak. Next. Jadi materi yang akan disampaikan ada beberapa item. Yang pertama yaitu tentang geowisata, kemudian gunung api di Indonesia, penyebarannya di mana saja, kemudian potensi bahaya di lingkungan gunung api, kemudian potensi geowisata di lingkungan gunung api, dan yang terakhir, bagaimana pengembangan geowisata di lingkungan gunung api. Baik, untuk yang pertama, geowisata. Next. Nah, ini dari sekian banyak definisi geowisata, kami coba menampilkan 3, yang 2 itu oleh penulis yang sama, yaitu Newsom dan Dorling.
kemudian Badan Geologi dari hasil workshop tahun 99 itu mengatakan bahwa geowisata sebagai kegiatan pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi dengan ruang lingkup mengenai unsur abiotik seperti bentang alam, batuan, mineral, fosil, tanah, air, dan proses termasuk di dalamnya sejarah geologi. Kemudian gabungan dari Host, Joyce, Dolling, ini mengatakan bahwa geowisata adalah suatu bentuk pariwisata alam terbuka yang secara spesifik berfokus pada bidang geologi dan bentang alam. Jadi itu kira-kira. Kemudian geowisata mempromosikan pariwisata ke situs geologi, konservasi geodiversity, dan pemahaman ilmu bumi melalui apresiasi dan pembelajaran. Hasil tersebut dapat dicapai dengan cara kunjungan ke situs-situs geologi, kemudian penggunaan geotrail dan sudut pandang tur yang dipandu geoartifisis dan sebagainya. Jadi itu definisi yang sekarang digunakan ya. Mungkin beberapa tahun ke depan akan ada penyesuaian, kita tunggu saja. Next. Jadi ini masih sama, lanjut aja, Pak. Jadi konsep geowisata ini menurut Ross Dolling dan Newsom ini tahun 2010 bahwa geowisata secara keseluruhan mencakup 3 bagian utama, yaitu bentuk geologi, ya, bentuk itu geologi yang ini yang kiri, landscape, landform, batuan, ya, singkapan batuan, mineral. Nah, kemudian proses pembentukan geologi ini termasuk prosesnya itu termasuk pembentukan pegunungan, gunung api, aliran lava, dan seterusnya, termasuk kegiatan interpretasi erosi dan pengendapan. Kemudian yang terakhir adalah atraksi. Ya, tourism. Tourism ini terdiri dari pariwisata yang menggabungkan daya tarik geowisata sebagai atraksi didukung akomodasi, tur kegiatan interpretasi, perencanaan, dan pengelolaan. Jadi ini dari atraksi, akomodasi, tours, kemudian aktivitas kegiatannya, dan interpretasi, serta perencanaan dan manajemen. Jadi secara garis besar seperti ini yang dibuat oleh Ross Dolling dan Newsom. Kemudian Dr. Budi Pramanto, nah ini Ross Dolling, ini yang tinggi ini, kemudian ini almarhum Pak Budi, dan ini yang pendek, ini pembicara sekarang ini, lanjut. Nah ini Pak Budi Bramantio, almarhum ini mencoba membagi kubus itu tidak menjadi 3, tetapi menjadi 6. Jadi setiap sisi dari kubus itu diisi dengan seperti ini. Jadi tentang sejarah geologinya, wisata, formnya, geonya, proses, dan geodesit. Ini yang bisa dilihat, dijelaskan di sini keterangan dari masing-masing. Seperti untuk tourism ini, terdiri dari attraction, accessibility, amenities, activity, activitas planning, dan manajemen, dan sebagainya. Jadi ini ada perkembangan. Namun ini belum dipresentasikan secara internasional, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi hasil karya besar Pak Budi Bramantio ini bisa menjadi acuan buat pemahaman tentang geowisata ini. Jadi mudah-mudahan ini ada penerusnya yang bisa mempresentasikan format ini, bentuk ini menjadi diakui oleh dunia. Lanjut. Ini saya hanya menampilkan satu aja buku tentang buku geowisata yang sudah diterbitkan tahun 2013 mungkin ya, 2013 buku ini dibuat, judulnya Geowisata. Jadi ini terbatas hanya di NTB. Sebetulnya buku-buku lainnya yang dibuat oleh Pak Bahtiar, Pak Oki, Pak Budi sendiri, itu para penulis-penulis yang sangat produktif ya, sehingga kita di Indonesia sudah mempunyai informasi tentang keberagaman geologi di seluruh wilayah atau di provinsi ini, dalam yang didokumentasikan dalam bentuk
buku, ya. Selain ada yang berupa film dan buku. Nah, tulisan-tulisan yang saya sebutkan tadi, Pak Bahtiar, Pak Budi, Bramantio, kemudian Pak Oki, ya, dan banyak lagi, termasuk Pak Denny. Aduh, Pak Denny, mungkin ada yang kenal itu Pak Denny Sugandi itu. Dia sekarang ini sudah membuat buku tentang sejarah Gunung Sunda tuh, letusan Gunung Sunda. Cuman karena COVID ini sehingga bukunya belum sempat dicetak, dan bukunya isinya pasti menarik sekali. Ya, lanjut. Nah ini, jadi geowisata ini di 2002 itu sudah ada dilakukan seminar sosialisasi tentang geowisata. Waktu itu dihadiri oleh di sini Dr. Ajis, Dr. Indio, Pak Rimbaman, kemudian Pak Rudi, Pak Rudi Baharudin. Itu 2002 sudah melakukan seminar tentang geowisata. Kemudian diikuti dengan pemetaan tentang geowisata Pulau Lombok. Lanjut. Ini menarik nih. Ini menurut saya menarik, kenapa? Jadi pada tahun 2099 saya masuk kuliah di pasca sarjana di Universitas Mataram. Itu judul tesis saya adalah strategi pemasaran geowisata Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Ini tahun 99 dan kemudian saya lulus tahun 2001. Dan alhamdulillah strategi pemasaran ini sudah dibuat oleh dosen saya ini, Bapak Dr. Sapari dan para dosen dari UPI, dengan judul Manajemen Pemasaran Geowisata. Jadi saya menulis tentang geowisata, pemasaran ini sejak tahun 99. Dan kebetulan pembimbingnya saya ini, Dr. Basus Swasta ini adalah mantan Direktur MM-nya UGM. Jadi kalau konsultasi kami ke UGM, ke Jogja, bertemu dengan beliau ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah makin lengkap sampai dengan bagaimana pemasarannya, sehingga mudah-mudahan geowisata di Indonesia akan jauh lebih maju. Lanjut. Next. Nah ini sekira sejarah geowisata hingga geopark di Indonesia. Jadi pada tahun 2007 itu para pemerhati geowisata di Indonesia, ini ada Pak Igan, ada Pak Fauzi, ada Pak Harto, Pak Yunus, Pak Ajis, Pak Indio, Pak Budi almarhum, Pak Jatmiko. Ya, inilah waktu itu diadakan rapat tentang pendirian MAPEGI. Akhirnya terwujud. Kemudian dari situ diputuskan kita harus punya geopark. Nah, jadi yang memutuskan adalah para peserta rapat, sehingga dilakukan survei tahun 2007, 2008, 2007 dibentuk, 2007 akhir, 2008 dilakukan survei, 2008 juga dilakukan seminar nasional yang dihadiri oleh para pakar geologi, kemudian dari pariwisata juga, ada dari kehutanan, kemudian diseminarkan nasional tuh 2008, 2009, kemudian 2009 di CCOP, di GOC, diperkenalkan geopark pertama kali, sekaligus dengan pembentukan komisariat Kuala Lumpur. Kemudian geopark nasional kedua diadakan oleh LIPI, kemudian berlanjut sampai akhirnya telah dibuat SKKNI tentang geowisata. Dan ini adalah yang pertama kali pelaksanaan untuk pemandu geowisata itu pada saat akan dilaksanakan pertemuan EPGN di Lombok. Lanjut. Nah ini gunung api di Indonesia, lanjut. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali bagaimana pembentukan gunung api ini. Sementara dari sekian model pembentukan gunung api di Indonesia ini, kita berada di posisi ini. Jadi posisi pada zona subduction ya. Jadi sehingga gunung apinya
juga merupakan gunung api yang umumnya terjadi oleh proses dari subduction, namun di beberapa tempat itu menunjukkan adanya gejala, menunjukkan bahwa itu sebagai gunung api hotspot. Namun itu perlu diteliti lebih lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah sebaran gunung api tipe A ya. Jadi tipe A dari mulai Aceh, terus ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara, belok sampai ke Sulawesi bagian utara, kemudian Maluku bagian utara. Jadi jumlah gunung api aktif yang ada di Indonesia ini telah mencapai 127 gunung api. Nah, dari sekian ini, dari 127 ini, itu hampir rata-rata mempunyai potensi keragaman geologi yang cukup menarik dan berbeda-beda keistimewaannya. Sehingga perlu dilakukan identifikasi dari semua gunung api ini. Nah, berikut mungkin saya akan tunjukkan beberapa gunung api yang ada di Indonesia. Misalnya, contoh gunung api, ini gunung api Anak Rakatau di Ruteng ya. Jadi pada saat letusannya tahun berapa ya? 87 kalau nggak salah. 86 ya. Itu ujuk-ujuk di sini ada kantor telekomunikasi pemancar yang dengan pemancar ini bisa mencapai ke NTB, NTT, ke Kupang ya dengan satu pemancar ini. Tapi karena terjadi letusan, maka penggantinya dari pemancar yang ada di Ranaka ini harus dibuat 3. Demikian. Karena di sini tidak boleh dilanjutkan karena merupakan gunung api yang aktif. Jadi ini Ranaka nih. Jadi pada saat 1 tahun setelah terjadi letusan Ranaka, kami melakukan penelitian, mengidentifikasi, jadi laporannya tentang Ranaka ini kami sudah ada mengenai potensi geodiversity yang ada di Ranaka ini. Kemudian ini Gunung Batur. Nah, Gunung Batur ini juga menarik. Jadi pada saat kami penelitian, kami pernah hampir tertimpa oleh bom. Jadi pada saat itu sedang aktif Gunung Batur ini meletus. Biasanya radius 250 itu letusannya mencapai 400 meter. Kebetulan kami bersama tim dan ketua pos pengamatan. Nah ini bom-bom ini sedang kita hadapi ini. Bom ini jatuh menyala, membara. Jadi cangkang rokok itu kami simpan di atas batu itu menyala. Demikian. Alhamdulillah dari 7 orang itu hanya 1 orang yang tertimpa bom Gunung Batur itu. Jadi waktu itu memang aktif terus. Nah, sebulan kemudian ada wisatawan yang naik ke sana, ya dari Swiss naik ke sana, kemudian tertimpa dan meninggal. Akhirnya setelah minta korban, biasanya Gunung Batur ini berhenti dan ternyata memang berhenti. Jadi di sini ada oh muncul ini Pak. Nah ini Gunung Batur pada saat aktif kami coba mendekati untuk mengambil beberapa abunya dan lapiri yang ada terjadi pada saat letusan Gunung Batur. Kemudian yang di bawah adalah Gunung Egon di Flores. Gunung Egon ini menarik juga karena di sini dulu terdapat penyulingan belerang seperti yang ada di Gunung Ijen. Tetapi di sini itu sejak zaman Belanda itu ada alat-alatnya, ada ketelnya, ada pipa-pipanya. Jadi kalau kita ke sana masih ada bekas-bekas dari pemanfaatan ya, penyulingan dari belerang. Nampak di sini sebelah kanan ini belerangnya cukup berlimpah nih di Gunung Egon ini. Gunung Egon itu di Sika ya, Maumere di Flores sana. Sama Ranaka ini Flores bagian barat, sedangkan ini Egon ini sudah ke arah timur. Lanjut. Nah ini gunung api. Aduh, apa ini Pak ini? Gunung api Nerie apa? Ya, Ili Boleng. Ini juga kami Ili Boleng ya. Gunung Ili Boleng masih di Flores.
Jadi kami coba mendaki gunung ini, cukup lumayan tinggi, tetapi karena waktu itu masih muda sehingga tidak terlalu berat untuk mencapai puncaknya. Kemudian yang berikutnya ini adalah Gunung Lewotolo. Yang kedua ini, Lewotolo. Di sini adalah merupakan gunung api penghasil belerang terbanyak di NTT dulu. Jadi selain Egon berhenti, di NTT ini banyak. Di daerah ini, keragaman geologinya selain gunung apinya dengan adanya kawah, semburan belerang, di sini banyak mud volcano. Banyak sekali ditemukan di daerah sini. Ini sebetulnya kalau dikemas, ya dibuat signboard-nya, diceritakan tentang bagaimana pembentukannya, ini merupakan potensi untuk biowisata, ya. Kemudian yang di bawah adalah gunung yang sangat lancip, itu namanya Gunung Inirie yang ada di Bejawa. Inirie ini gunungnya sangat lancip, jadi kalau kita jalan kaki dari kakinya itu sekitar 3 jam bisa sampai kita ke puncak ke kawah. Jadi ini Gunung Inirie. Nah ini kami waktu itu berangkat biasanya subuh sampai pagi karena menunggu sunrise ya. Nah, jadi ini masih hitam kumisnya. Lanjut. Nah ini ini dengan senior saya Pak Bahtiar. Jadi Pak Bahtiar itu merupakan salah satu senior geotrek Indonesia yang dengan piawainya membuat geotrek yang dia kunjungi, maka akan pasti itu akan terbentuk geotrek lintasan untuk menuju ke destinasi. Jadi memang Pak Bahtiar ini selain produktif membuat buku, juga produktif melakukan kunjungan-kunjungan dengan membawa grupnya, ya, Mata Bumi untuk melakukan field trip, ya. Jadi field trip bukan hanya menunjukkan, ayo kita ke gunung, ayo kita ke lembah, bukan, tetapi diberikan pembekalan seperti yang dilakukan di Kawah Putih. Beliau ini ke lapangan selalu membawa semacam ini. Jadi ini dijelaskan karena kalau hanya bicara tanpa ditunjukkan gambar itu kan akan sulit. Tapi beliau ini sangat piawai karena memang pendidikannya dari pendidik sebagai pendidik, kemudian ditambah dengan pengalaman lapangan sehingga makin lengkap lah. Nih Pak Bahtiar ini banyak saya belajar dari beliau ini. Kemudian ini Kelimutu, sayang gambarnya ini malah gambar yang bergaya ini. Ini pada saat kami akan turun ke lembah dari Kelimutu. Jadi Kelimutu ini ada 3 danau. Nah, 2 danau itu tidak bisa didaki, tidak bisa dituruni, tapi yang satu, danau yang berwarna merah ini, bisa dituruni sampai ke dasar, sampai ke pinggir danau. Jadi di sini kemudian di situ ada di sekitar Kelimutu ini ada mata air panas, mungkin digeser ke sana, ke kanan sedikit Pak. Wih, itu ada fosil. Jangan terlalu itu bukan pakaian renang itu. Ya, salah. Itu. Terus ke bawah. Nah, ini yang menarik. Ini adalah Lewotobi. Ini Lewotobi laki-laki yang lancip. Kemudian yang ini adalah Lewotobi perempuan. Jadi ini sering meletus ini kedua gunung ini ya. Dan pada saat tahun berapa kami diberitahu oleh Direktorat Vulkanologi bahwa Gunung Lewotobi meletus. Kalau bisa dari Kanwil hadir. Akhirnya kami datang ke lokasi ini. Terus ternyata sudah ada senior kami, Pak Iing di sana dengan beberapa temannya tidak naik karena masih aktif. Terus saya pikir buat apa saya datang jauh-jauh tidak naik. Akhirnya saya naik, tanya ketua posnya mau ikut, ayo. Akhirnya naik. Nah ini bom-bomnya, coba ini bisa digeser ke kanan. Bom-bomnya yang jatuh setelah 2 hari setelah, jadi setelah 1 minggu baru saya naik. Nah ini bom-bomnya. Dan kemudian bomnya tuh ada yang ukurannya sampai 1,5 meter. Pohon-pohon tumbang semua.
hutan mencapai radius hampir 300 meter dari pusat letusan itu terkebakaran. Itu yang ini Lewotobi perempuan kawahnya lebih gede. Di sini sudah muncul kubah baru. Jadi di sini juga belerangnya cukup banyak. Kami coba melakukan pengukuran suhunya. Ini adalah Lewotobi ya di Flores bagian timur. Jadi pada saat meletus, kemudian saya beberapa hari naik ke atas, kemudian itu di pos sudah ditunggu oleh bupati. Karena masyarakat sudah khawatir dengan letusan-letusan itu. Akhirnya bupatinya minta informasi ke pos, dan kebetulan kami ada di atas gunung. Jadi pada saat turun malam-malam hampir jam 1 itu bupati masih menunggu di pos, dan akhirnya foto-foto kami, filmnya juga semua dipinjam oleh bupati itu. Kemudian pagi-pagi datang lagi sudah dicetak. Itu Bupati Flores yang suka dari Angkatan Udara, kolonel waktu itu, hobi dia berfoto. Lanjut. Nah ini Gunung Sanghyang Api. Ini Gunung Sanghyang Api di NTB, di Pulau Sumbawa bagian timur, timur laut ya. Ini. Jadi pada saat sebelum letusan tahun 97, kami naik ke puncaknya yang ini, puncaknya yang kiri atas ini kami berfoto di sini. Ternyata 1 bulan kemudian ini terjadi letusan besar, membentuk kawah, dan sekarang sudah ada kubah. Dan alhamdulillah, jadi kami bawa termokopel mengukur suhu dari gunung ini mencapai hampir 400 derajat di sini. Jadi waktu pengukuran ke sini sudah mencapai hampir 400, jadi 300 sekian lah. Itu tidak percaya, berkali-kali diukur, ternyata memang segitu. Sebulan kemudian, ini habis ini yang puncak ini. Terjadi kawah dan muncul gunung baru. Jadi awan panasnya tuh meluncur ke arah timur. Itu lokasi yang disapu oleh awan panas itu menjadi lembah yang sangat terjal waktu itu. Ini posnya, pos Sanghyang Api yang ada di Sanghyang Darat. Kemudian yang di bawah yang ini ya. Nah ini awan panasnya nih. Awan panas yang nyampe ke pantai. Jadi waktu itu udah berapa hari para petugas tidak berani ke Pulau Sanghyang karena gelombangnya besar. Akhirnya kami datang. Karena tak percaya dengan petugas, akhirnya dia mengizinkan dengan kapal, dengan kepala dinas sosialnya, nyebrang. Ternyata memang gelombangnya besar. Yang biasanya hanya ditempuh 1 jam, 4 jam, itu sampai terombang-ambing di waktu ke lokasi ini. Kemudian yang di bawah adalah senior kami juga, ini Dr. Budi Bramantio, waktu sama-sama memberikan pembekalan kepada para anggota Pemda di Sumatera Utara. Jadi waktu itu YAGI, pengurus pusat YAGI, memberi kursus kepada para Pemda yang ada di Sumatera Utara untuk pembekalan di 1 hari di kelas, kemudian 1 hari di lapangan. Ini bersama narasumbernya Pak Igan, Pak Budi, dan saya di lapangan. Kalau di kelas ada Pak Agus Hendratno, ada Pak Sinong. Ya. Nih, lanjut. Nah ini Gunung Batur, saya kira sudah banyak dikenal. Bagaimana keistimewaannya sehingga menjadi pertama Geopark GGN pertama ya, UGG pertama di Indonesia 2012 Gunung Batur. Jadi pada saat terjadi dulu survei kami, selain meneliti, mengambil sampel, mengukur suhu dari Gunung Batur ini, juga mengukur danau. Jadi pengukur kedalaman danau ini, kami menggunakan tali perahu dengan pemberat 10 kilo. Jadi kita catat titiknya, terus melintasi dari danau ini. Sehingga kita mempunyai batimetri dari danau itu. Dan kedalamannya yang paling dalam sekitar 60 meter. Nah ini bisa dilakukan kalau di Gunung Batur, tapi kalau di Gunung Rinjani nggak bisa. Itu kedalamannya 150 sampai 230. Sehingga kalau dengan alat seperti itu agak sulit. Ya. Lanjut.
Nah, ini tim survei geowisata pertama tahun 2008 ya, pertama kali ya, dalam rangka untuk menuju Geopark. Pak Budi Bramantio, senior saya, Pak Igan, ini senior saya, usia lebih tua saya, tetapi kalau keahlian beliau ini sudah malang melintang. Jadi saya banyak mendapat ilmu dari senior saya ini, Pak Igan Supriyatman Sutawijaya. Kemudian ini Pak Kun, ini juga staf saya dulu yang sangat rajin, hampir beberapa gunung yang didaki di Flores ini, dia selalu ikut. Termasuk waktu naik ke puncak Rinjani, kami berdua, dia didampingi oleh guide, kami berdua ini, tahun 91, kami naik pertama kali ke puncak Rinjani itu, tahun 91, berdua nih. Nah ini teman dari Pemda, Humas, lanjut. Ini lanjut aja, saya akan bicara tentang bagaimana pengembangan. Nah ini lanjut saja. Lanjut. Nah ini Tambora juga. Ini Tambora pada saat kami survei pertama kali tahun 98, ya 95. 95 kami naik ke puncak Rinjani ini. Ini kalau sekarang 1 hari selesai ya, bisa jadi ya 7 jam pakai mobil jalan kaki. Ini 2 hari kami. 2 hari jalan kaki baru bisa mencapai pinggir kaldera ini. Jadi kita melintasi kampung, di sini ada tulisan Kampung Bekas Sultan Tambora, yang ternyata dari hasil penggalian ditemukan adanya kerangka atau pondok yang tertimbun oleh erupsi Gunung Tambora ini. Ini lokasinya. Ya, lanjut. Nah ini sama Tambora, di sini kemudian, nah ini potensi bahaya di lingkungan gunung api ini ada berbagai macam, ada yang sifatnya primer maupun sekunder. Nah, materi yang saya sampaikan di sini adalah materi yang dibuat oleh orang non-geologi. Itu menandakan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah cukup berhasil. Sehingga masyarakat yang non-geologi paham tentang apa itu bencana lingkungan geologi. Nah, atas dasar itu, maka yang saya tampilkan ini adalah yang dibuat oleh siswa non-geologi yang telah mendapat bahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tentang apa tuh bahaya bencana, potensi bencana gunung api. Lanjut. Nah ini secara idealnya, satu letusan gunung api ini akan menghasilkan beberapa material berupa lava, pyroclastic flow, kemudian abu, dan sebagainya. Lanjut. Nah ini tingkat isyarat gunung api Indonesia juga jadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi ini telah membuat tingkat isyarat gunung api. Jadi kalau status awas seperti apa, siaga seperti apa, waspada, dan normal. Jadi ini yang sudah dibuat dan ternyata sudah mulai dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Sehingga ini akan meringankan, mudah-mudahan meringankan dari pemerintah dalam mensosialisasikan tentang kemungkinan bencana gunung api. Lanjut. Nah ini contoh primer aliran lava seperti ini. Jadi ini dibuat oleh siswa dan mereka sudah paham dengan membaca beberapa literatur, kemudian konsultasi dengan para pakar yang ada di vulkanologi, mereka mendapat informasi ini. Lanjut. Nah ini awan panas, Tobudus Gembel. Lanjut. Ini lahar letusan. Ini biasanya pada gunung yang mempunyai air, misalnya Rinjani, Batur, Kelud, itu akan terjadi lahar letusan. Nah, kenapa beberapa gunung itu danaunya dikurangi airnya, dibuat semacam tunnel atau disuntik? Itu tujuannya agar pada saat letusan jangkauannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau ada airnya, maka jangkauannya akan sangat jauh, sehingga diupayakan agar airnya berkurang. Sama juga di Galunggung. Lanjut.
Hujan abu, nah ini hujan abu ini juga bisa berukuran halus sampai kasar, ya, lapili sampai. Nah, yang abu ini biasanya tergantung dari arah angin. Ini bisa menunjukkan juga kalau tebal, ya, bisa menunjukkan semacam lapisan penunjuk atau kibet, ya. Jadi kita tahu kalau ada endapan kemudian apakah dia berada di lapisan abu ini atau di atas. Nah, abunya ini biasanya sangat luas sehingga bisa dijadikan sebagai lapisan penunjuk, ya. Lanjut. Nah, ini contoh bahaya primer, ada longsoran gunung api. Ini longsoran gunung api ini contohnya seperti Merapi juga sama tuh, guguran batu pijar samalah. Itu bisa terjadi. Jadi kalau lava yang tumbuh kemudian setelah mencapai jumlah tertentu, dia tidak mampu lagi bertengger sehingga dia longsor menjadi guguran batu pijar. Ya. Lanjut. Lontaran baju dan sebagainya. Gas racun. Pada gunung-gunung tertentu itu bisa mengeluarkan gas racun. Tapi ada kalanya gas racun itu bukan pada gunung api yang aktif baru, tetapi pada gunung api yang sudah lama letusannya, itu bisa menimbulkan gas racun. Karena gas masih aktif, menimbulkan gas, terakumulasi, kemudian akibat gempa munculnya sekaligus. Seperti di Sinila, di Dieng, tuh tempatnya Pak Dr. Papar. Itu beliau paham sekali tentang gas racun, karena bidangnya. Kemudian lahar hujan. Lahar hujan ini seperti Rinjani dulu. Waktu letusan tahun 94, itu materialnya itu numpuk di lereng dari Gunung Rinjani itu. Kemudian membentuk bendungan alam. Jadi lembah-lembah itu terisi oleh abu itu setebal cukup beberapa meter. Itu kan tidak kuat, tidak semen. Maka pada saat banjir, pada hujan, maka itu jebol. Nah, itu yang menimbulkan banjir bandang itu. Nah, itu lahar hujan. Sehingga waktu itu korbannya hampir 36 atau 31 orang. Padahal di daerahnya, di Eikmalnya tidak hujan. Hujannya di puncak. Tetapi itu bisa terjadi cepat sekali karena kelerengannya cukup terjal. Lanjut. Nih, dapat aliran hujan, saya kira udah menimpa rumah, kemudian masih lanjut. Aliran lava sudah, contohnya langsung. Oh ini, sudah Pak. Ini untuk yang berikutnya. Ini sudah lanjut. Next. Nah, potensi geowisata di lingkungan gunung api ini, potensinya apa? Ya, untuk dijadikan sebagai destinasi. Ada yang sebagai geowisata. Halo? Sudah mau habis? Halo? Pak Denny sudah mau habis waktunya? Ya Pak, sedikit lagi Pak, bisa dipercepat. Oh ya, oke. Ini bisa dijadikan taman nasional Tambora, kemudian bisa dijadikan geopark atau geowisata. Lanjut aja Pak, lanjut. Ya ini sudah sering sekali dikemukakan. Kita langsung ke terakhir, pengembangan geowisata di lingkungan gunung api. Lanjut, nah ini. Jadi ini ada skema yang dibuat oleh rekan kami dari IPB, mahasiswa IPB. Ini memberikan gambar bagaimana membuat skema tentang perencanaan geowisata. Jadi kita bahannya, inputnya itu peta geosite wisata, nilai dari tarif geosite, nilai dari dukung, status keberlanjutan. Kemudian di sini dilakukan identifikasi, merumuskan masalah, tujuan, kemudian analisis kebutuhan wisata geologi. Ditunjang oleh ini, peta nilai di sebelah kiri, kemudian dari analisis kebutuhan wisata geologi ini, kemudian kita menyusun kuesioner dan pendapat pakar. Kemudian dari sini dilakukan analisa analytical hierarchy proses. Kemudian tujuan, faktor, aktor, dan sebagainya. Kemudian dari analisis AHP ini, kita dilakukan juga analisis interpretatif untuk structural modeling. Bisa juga dari AHP ini langsung ke verifikasi dan validasi. Kemudian di sini akan diperoleh rencana geowisata yang berkelanjutan di satu lokasi. Jadi seperti ini.
salah satu gambaran untuk melakukan perencanaan geowisata. Lanjut. Nah ini yang sudah dibuat oleh Ciletuh, ini dari buku Ciletuh nih, dari bukunya Prof. Mega ini. Saya ambil, beliau membuat buku bersama rekan kita nih, Bang Ronald. Nah ini saya ambil karena fotonya bagus-bagus. Jadi pemanfaatan dari keragaman geologi yang ada di Gunung Api. Lanjut. Nah ini, pemanfaatan gini ini, kita bisa mengadakan field trip, sosialisasi kepada mahasiswa, ini mahasiswa UI di Tangkuban Perahu dan di Pahoehoe. Kemudian ini di Boki Maruru, di Halmahera Tengah, ya. Juga kita melakukan sosialisasi. Jadi pemanfaatan keragaman geologi ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Nah ini nanti bentuk signboard-nya seperti ini. Jadi kalau buat signboard itu harus dipahami oleh siswa SMP ya, agar lebih banyak yang mengetahui tentang apa itu signboard atau signage atau papan keterangan penjelasan itu. Jadi harus menjelaskan tentang bagaimana sejarah destinasi itu, bukan memperlihatkan fotonya, tetapi menceritakan sejarahnya, evolusinya seperti apa. Lanjut. Nah ini contoh signboard yang tentunya menggambarkan bagaimana evolusi terbentuknya kaldera, gunung baru, Jarijai, dan sebagainya. Ini di lokasi air panasnya. Nah ini saat peringatan Tambora, ya lanjut. Saya kira itu aja. Lanjut. Lanjut. Nah ini yang menarik. Jadi ini supaya memotivasi ya, karena kenapa? Jadi buku yang dibuat tahun 2002 itu Gunung Api Nusa Tenggara Barat ini telah memperoleh penghargaan dari almarhum Profesor Katili karena orang di daerah sudah mau menulis tentang kondisi gunung api yang ada di daerahnya berdasarkan bukan hanya foto-foto, tetapi berdasarkan petrografi, geokimia, dating, sehingga itu akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pemerintah yang ada di pusat, seperti apa kondisi gunung api tersebut. Jadi ini buku ini langsung ditandatangani oleh Profesor Dr. J.A. Katili yang ditujukan melalui IAGI untuk diberikan kepada penulis. Lanjut. Habis kayaknya. Nah ini alhamdulillah jerih payah dari rekan kita, Pak Budi, Pak Igan, Pak Kun, itu telah berhasil menggolkan Rinjani yang diusung pertama kali, tetapi berhasil di akhir kali. Tapi alhamdulillah, tepat 10 tahun. Sekian Pak Denny, mudah-mudahan sekilas tentang informasi pengembangan geowisata di kawasan Gunung Api. Baik Pak Herdeni, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga masih bersama kami di sini. Baik Pak Her, ini saya tidak akan menyimpulkan, jadi ini waktu juga kira-kira ini agak sedikit Pak, tapi pertanyaan sangat banyak nih kira. Jadi izinkan saya ke Pak Indra Badri ya, saya izinkan saya bacakan aja Pak Indra. Oke, Pak Her, ini ada beberapa pertanyaan, tapi lebih banyak tentang pengembangan. Tentang pengembangan. Jadi ini sini ada kurang lebih ada 13 pertanyaan Pak, yang saya sudah tulis. Lebih sama. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Risno, Pak Eko, kemudian Pak Darwis, kemudian dan yang lainnya, ini sebentar. Ini semuanya berkaitan dengan ini Pak, pengembangan di lokasi-lokasi atau gunung api yang baru Pak. Sedikit Pak, kira-kira arahan dari Bapak, bagaimana cara pengembangan untuk kegiatan geowisata Pak? Terima kasih Pak Denny, buat Pak Eko dan Pak Dawis. Jadi bagaimana pengembangan geowisata di kawasan gunung api? Jadi yang pertama kita harus mengetahui tentang kondisi gunung api tersebut.
Nah, itu mengenai kondisi gunung api yang ada di Indonesia ini sudah dibuat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi. Jadi peta kawasan KRB namanya, kawasan rawan bencana. Di situ disebutkan mengenai zona daerah evakuasi kemana, kemudian daerah tempat kesehatan dan sebagainya. Di situ sangat lengkap, ya. Namun memang tidak bisa langsung kita paham tentang isi buku itu, jadi perlu ada konsultasi dengan para ahlinya. Nah, kemudian setelah kita melakukan kajian ini dulu lah, studi literatur, jadi dari peta, dari laporan, kemudian baru kita melakukan identifikasi, melakukan pemetaan mengenai objek-objek dari geodiversity, keragaman geologi yang ada di kawasan tersebut. Nah, kalaupun ada kawasan destinasi geodiversity itu di daerah yang sangat rawan, maka itu diperlukan persyaratan yang jauh lebih dibandingkan dengan destinasi keragaman geologi yang cukup menarik, tapi di luar kawasan yang bukan daerah yang rawan tadi, ada kawasan KRB 1, 2, 3 itu tadi. Jadi kalau yang daerah inti di tengah yang sangat bahaya, di pusat dekat dengan pusat letusannya itu jelas perlu hati-hati. Karena sekarang ini Gunung Batur, gunung api aktif, semua menuju ke dasar kaldera. Tambora sama, Rinjani sama, itu gunung api aktif loh. Krakatau. Nah, Krakatau itu sebetulnya bukan taman nasional, sehingga tidak ada zona pemanfaatan. Jadi yang selama ini dilakukan oleh wisatawan ke Krakatau itu setengah resmi, karena sebetulnya itu tidak boleh, tidak ada zona pemanfaatan. Kalau Krakatau contohnya ini saya katakan, Krakatau itu ingin dijadikan daerah wisata, geowisata, sebaiknya itu harus dirubah fungsinya menjadi taman nasional. Contohnya Tambora. Tambora dulu bukan taman nasional, itu warga satwa dan sebagainya itu. Sehingga tidak boleh dilakukan kegiatan seperti itu. Tidak ada zona pemanfaatannya, kecuali penelitian, itu pun harus izin, panjang ceritanya. Tapi kalau dijadikan taman nasional, itu ada zona pemanfaatan. Nah itu. Jadi kita harus melihat dari segi lapangannya maupun dari segi hukumnya, aturannya, dan petanya, apakah ini masuk kawasan hutan lindung dan sebagainya, itu kita harus tahu. Kemudian setelah dilakukan pemetaan, ini destinasinya seperti ini kondisinya. Kalau dari KRB dia masuk kawasan mana? Kalau dari tata guna lahan dia masuk di mana? Sehingga itu tugasnya dari pusat air tanah geologi tata lingkungan. Jadi yang sudah melakukan identifikasi itu nanti akan dipilah oleh pusat air tanah dan geologi tata lingkungan untuk ini masuk kawasan ini bisa dikembangkan dengan syarat dan sebagainya. Oh ini tidak bisa seperti itu. Nanti kemudian kalau ingin dikembangkan lagi, untuk menentukan geodiversity ini, kemudian geoheritage, itu sudah ada pedomannya, dibuat oleh Badan Geologi. Ya. Badan Geologi sudah membuat pedoman tentang kaitannya dengan keluarnya Perpres yang tentang geopark, maka di situ harus diikuti dengan permen-permennya. Nah, permennya tentang geoheritage sudah ada. Jadi bagaimana untuk menentukan geoheritage ada syarat-syaratnya. Kemudian pedoman-pedoman yang dibuat oleh senior kita, ya Pak Hanang Samudra, beliau ini, betul-betul pakar geowisata Indonesia ya, Pak Yunus Kusumabrata, ya Pak Budi Bramantio, itu tokoh-tokoh geowisatanya Indonesia, ada Pak Dimaman juga sebetulnya, Pak Warto, banyak sekali. Ya tentu termasuk Pak Igan, sudah banyak sekali dia menulis tentang berkunjung, tentang membuat filmnya, bukunya tentang geowisata. Jadi ada urutannya Pak. Jadi yang tadi itu, pertama studi literatur, kemudian baru kita cek lapangan, menggunakan format yang dibuat oleh Badan Geologi,
sehingga kita tahu, oh ini lahannya, destinasi ini bisa bukan hanya geodiversity, bisa ditingkatkan menjadi geoheritage. Jadi ada beberapa langkah untuk. Nah, untuk format-format itu, pedoman itu bisa minta langsung ke Badan Geologi atau nanti bisa melalui Pak Denny. Jadi kami sudah diberi untuk dibagikan kepada para peminat geowisata untuk dikembangkan lebih jauh. Saya kira itu dulu, Pak. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Heri. Ini masih banyak Pak pertanyaannya. Jadi akan saya rangkum sedikit-sedikit Pak. Baik, ini pertanyaan mendasar Pak dari Mas Dasiru, ini selaku pelaku wisata. Beliau ada pemandu gunung api Pak. Nah, ini pertanyaan beliau itu juga menjadi menarik Pak. Karena kan kalau misalnya kita membawa beberapa tamu dengan spesifikasi khusus ya, dengan ketentuan keselamatan dan segala macam, tapi beroperasi Pak di wilayah gunung api aktif. Ya. Bagaimana Pak kira-kira tanggapan Pak Heri? Terima kasih Pak Denny Sugandi. Ini saya lihat ada Pak Igan, nanti mudah-mudahan Pak Igan bisa menambahkan itu mengenai seperti apa ya, karena beliau udah paham sekali lah tentang daerah-daerah bahaya yang orang lain tidak berani, beliau ini suka nekat ya. Akhirnya saya ikut-ikutan gitu. Jadi untuk itu untuk daerah bahaya itu mungkin Pak Igan bisa tambahkan Pak Igan? Baik, silakan Pak Igan atau Pak Ade nanti, kalau Bu Sri nanti. Pak Ade ya, udah Pak Ade sudah bisa bicara. Maaf Pak Ade. Atau Pak Igan dulu, silakan Pak Igan. Pak Igan, mungkin bisa dijelaskan singkat bagaimana kalau kita melakukan kunjungan ke daerah yang rawan bencana. Ya, silakan Pak Igan. Ya, baik, terima kasih. Soalnya ke daerah yang di sana itu ya, memang kita akan lihat kondisi dari gunung api itu. Kalau dia memang lagi aktif, nah tetap kita harus perhatikan dari instruksi dari PVMBG. Nah, tetapi kalau tidak aktif, kita bisa bisa kita naik gitu kan, dan diarahkan gitu. Ada yang memandu, kecuali yang para pendaki biasanya begitu. Nah, kalau kadang-kadang juga itu di daerah atau di gunung api aktif banyak juga ini yang naik gitu kan, atau memaksakan naik. Nah, itu seperti halnya di Krakatau, itu nggak bisa dibendung karena nggak ada polisi di sana, nggak ada polisi untuk menjaga. Yang menjaga di sana. Ya. Nah, itu kan diserahkan ke kita dari vulkanologi gitu kan. Nah, itu kayak kita lihat biasanya ya, kita lihat arah dari semburan itu, letusan itu. Arahnya kemana, jangkauannya berapa meter kira-kira, atau berapa ratus meter. Nah, kita usahakan dibaliknya gitu kan. Kalau mau memang mendekat. Nah, itu kan karena ya tetap kalau nggak diarahkan, mereka nekat gitu kan. Kita pulang, mereka nekat naik. Akhirnya jadi korban. Nah, untuk mendampingi itu ya kita lihat situasinya. Arah letusan itu yang paling kita harus perhatikan di sana. Sehingga supaya aman semua. Karena kan kalau nekat itu memang ya jadi korban. Itu jadi disaster itu muncul gitu kan. Karena kebandelannya itu. Oke, Pak Igan. Nah, itu saya kira untuk arahan yang gunung-gunung api yang aktif gitu kan, datangi. Jadi bukan kita konyol mendekati, tetapi kita cobalah. Jadi karena ya saya juga banyak orang-orang nekat, dia orang asing ya, terutama itu dari Prancis, itu banyak orang asing. Nah, itu kalau kita dampingi juga mereka nekat bener gitu kan. Tetap naik. Nah, ini
Ya naik dia gitu kan. Krakatau kan air mendidih, air laut mendidih, ya dia lewati pakai perahu karet. Nah itu kan paling bahaya, kalau meletus kan udah digodok mati itu semua gitu. Nah itu yang saya alami itu begitu. Makanya kita ada briefing dulu lah kalau mau memaksakan ke tempat-tempat berbahaya itu. Oke. Ya Baik. gitu lah. Ya, baik. Ya. Pak Igan, terima kasih Pak Igan. Mungkin Baik, Pak Ade bisa sedikit Pak Ade tambahkan Suparno, sedikit, Pak singkat. Ade. Ini spesialis Gunung Galunggung, Pak. Oh ya, makasih. Bisa kedengaran ya? Jelas. Jelas, Pak. Ya, memang harus bagaimanapun juga harus ada pengarahan atau minta tanya kepada orang yang tahu. Biasanya adalah orang dari pos gunung api memang. Orang pos gunung api itu tahu jiwanya dari si gunung api itu sendiri. Kalau dalam keadaan bahaya itu seperti apa. Ada beberapa contoh misalnya di Gunung Galunggung itu kan biasa-biasa saja gitu ya. Airnya juga biasa. Tetapi kalau satu waktu ada orang yang berenang di danaunya itu di kawah, kemudian berenang ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ada satu titik-titik tertentu yang memang juga itu keluaran gasnya itu tinggi sekali sehingga dia mengganggu pernapasan dan orang yang jagoan berenang juga meninggal. Kemudian ada juga di Gunung Batur, tapi memang betul itu Pak Igan, biasanya orang asing. Karena orang asing itu kalau misalnya ingin meneliti sesuatu, itu biasanya itu agak lama dia tuh diam begitu berpikir gitu. Di Gunung Semeru tahun 2000 itu juga pernah kena hujan batu letusan Gunung Semeru. Di Lokon pada waktu itu waktu mau meletus juga mereka naik ke atas tanpa sepengetahuan orang-orang pos, tapi tiba-tiba dia tuh bersama orang-orang pendaki di setempat dia dan sana ternyata meletus dan meninggal. Seperti itu. Jadi Gunung Batur juga sama juga orang asing juga itu ternyata. Jadi orang pengamat gunung api itu adalah orang yang dianggap menurut saya adalah yang paling menjiwai dari gunung api itu sendiri sehingga kapan dia bisa mengetahui yang betul-betul bahaya, yang betul-betul atau tidak bahaya, sehingga itu dapat dikira-kira, diperhitungkan. Jadi tetap itu perhitungan seperti itu diperhatikan. Begitu saya pikir. Oke, terima kasih Ya. Pak Ade. Pak Denny, apakah ada Pak Bahtiar, Pak Denny? Pak Bahtiar seperti tidak ada ya. Pak Bahtiar. Beliau mungkin bisa memberi tip bagaimana membuat geotrack ini, karena sebetulnya yang saya tahu, maaf ya, di Indonesia ini beliau salah satu pakar pembuat geotrack yang paling bagus. Gimana Pak Ade, Pak Igan? Pak Bahtiar tidak hadir, Pak. Denny. Ya. Halo, Pak Hari. Halo. Pak Siap. Haryadi. Siap. Saya Dedi ya. Oh, silakan Pak Dedi. Saya sudah lama desersi nih ke masalah geologi ya. Jadi saya melihatnya dari sisi hukum sama ekonomi ya. Oh, hukum ekonomi. Dulunya ya. Ya. Dari pembahasan berkenaan dengan masalah geowisata ini, saya tadinya harapkan itu ada keselarasan bicara mengenai masalah geodiversity ya. Biodiversity dan cultural diversity. Karena substansi daripada geowisata di samping ada itu tadi kelihatannya bicara mengenai geosite ya. Jadi situs-situs geologinya aja gitu ya. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan masalah pemasaran, tadi Pak Haryadi presenter mengemukakan adanya geowisata, lalu ada marketing. Ya. Jadi saya agak bingung juga sebetulnya target geowisata itu siapa? Kan sebetulnya turis. Ya. Jadi berdasarkan ilmu baru sekarang itu, yang namanya geoturism atau geowisata itu target utamanya adalah bagaimana menyediakan geological site yang menarik atau heritage, kemudian juga
ada biodiversity, ada culture diversity. Tapi yang dua itu nggak dibahas nih, ya. Ya. Oke. Apalagi berkaitan dengan masalah hukum ya. Ya. Oke. Karena kelihatannya dari contoh-contoh kasus ini, orang umur 60 tahun ke atas suruh mendaki gunung yang tinggi, mana mau ya, mau dibayar dan sebagainya. Ya. Oke. Tentunya ini arah pembahasan ini, yang pembahasan geowisata ini kan memang tadi dibahas dari sisi teknis geologinya aja, gitu kan ya. Ya. Teknis geologinya, tapi sebetulnya interaksi dengan ekonominya juga nggak ada, dengan hukumnya juga nggak ada, kan gitu ya. Nah, Oke, Pak Deddy. padahal sebetulnya kalau bicara mengenai masalah geowisata itu kan mestinya komprehensif, gitu aja. Ya. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Bisa Deddy. saya jawab langsung, Pak? Ya, silakan Pak Pak Heri. Deddy. Silakan. Ya Pak Heri. Oh ya, makasih Pak Deddy. Aduh, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang materi yang saya sampaikan ini hanya geowisata. Jadi geowisata itu tadi sudah disebutkan, dan definisinya adalah wisata yang beraspek geologi. Nah, kalau sebagai geopark, nah baru geopark itu adalah gabungan dari 3 diversity: biodiversity, geodiversity, dan cultural diversity. Kemudian di situ jelas sekali harus ada 3 tujuannya. Yang pertama, konservasi, karena sifatnya geodiversity itu unrenewable. Kalau rusak itu seperti stalaktit rusak, udah itu jutaan tahun ya bisa terbentuk lagi. Kemudian karena unrenewable, maka perlu ada upaya konservasi. Kemudian nanti itu ada upaya namanya pembuatan signboard, sosialisasi dan sebagainya. Sosialisasi itu salah satunya adalah pembuatan signboard, signage ya. Itu menjelaskan bagaimana terbentuknya sungai gua. Itu harus digambarkan. Gua itu adalah endapan laut, kemudian karena terangkat, jadi dia ada di darat, retak-retak, kemudian turun hujan, melarutkan air, meneteskan larutannya menjadi stalaktit-stalagmit, membentuk meralutkan lagi sehingga menjadi sungai bawah tanah. Nah, yang ketiga tadi ada konservasi, edukasi. Yang ketiga adalah peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Jadi semua pertanyaan Bapak ini sudah terjawab kalau itu kita bicara tentang geopark, ya. Tapi kalau geowisata sendiri sudah berkaitan dengan ekonomi. Kalau satu kawasan sudah menjadi kawasan geowisata, ya, sementara kita daerah-daerah ini selalu berbicara tentang geopark, belum apa-apa geopark. Sebetulnya kita bertahap, geowisata aja. Geowisata juga sudah ada unsur konservasinya, ada, kemudian edukasinya ada, peningkatan ekonominya. Karena kalau sudah jadi geowisata, contohnya Rinjani, Tambora, Ciletuh, itu akan muncul ekonomi kreatif. Penjual cindramata, ada guide, ada porter, ada kuliner, ada tempat nginep, transport lokal. Jadi sudah ada, Pak. Memang kalau kami bicara tadi seperti yang dari aspek hukumnya seperti apa, terus pasti itu akan panjang. Nah, kami dibatasi gunung api, ini dari permintaan dari panitia, gunung api di kawasan geowisata di kawasan gunung api bagaimana ya, itu aja. Jadi kalau geopark kebetulan maaf ya, ini ada Pak Igan. Jadi Pak Igan, Pak Budi Bramantio, itu orang-orang yang pertama mencetak geopark, ya, mencetak lokal mungkin lokal, karena pada saat diusulkan itu tahun 2008 itu sudah survei, sudah seminar geopark pertama nasional 2008, udah Pak. Jadi tapi kita kan dibahas, kemudian sudah berkembang, mungkin saya dan Pak Igan dianggap sudah terlalu kolot, sehingga yang muncul kan yang muda-muda dan memang sudah IT-nya hebat-hebat, sehingga pemikirannya juga lebih jauh, sehingga kita sudah nggak bicara lagi geopark, jarang Pak, hanya kalau diminta aja.
Gitu Pak Igan? Apa Pak Igan masih jopak-jopakan juga? Oke, makasih Pak Her. Pak Didi, kurang lebih seperti itu ya tadi jawaban dari Pak Heriadi bahwa ini adalah penggarapannya di geowisata, jadi untuk kegiatan biodiversity dan segala macam adanya di geopark. Bisa Pak, kalau nanti ini kita sebetulnya ada ini bos, ada buku ya. Saya ingin bagikan buku ini hanya buat dua penanya, mungkin lewat Pak Denny. Ada buku yang dibuat oleh dosen saya, Dr. Sapari, bersama ada profesor dari UPI, ingin saya hadiahkan. Ada 2 buku. Gimana Pak Denny? Ya Pak, ada. Oke, boleh Pak nanti dari. Tapi dipilih. Oke, Pak, sebentar Pak, izin Pak ya. Ini masih ada banyak pertanyaan, jadi kita singkat saja. Waktu juga sudah sebentar. Pak Denny, satu pertanyaan Pak Denny. Oh ya, Pak Denny. Sebentar, Pak Tahir saya tahan dulu ya. Iya, baik. Mohon kepada Aironi Berotabui ini dari Papua Pak ini. Sahabat saya nih, saudara saya nih, Pak. Silakan nih, Aironi ya. Aironi ada? Hai, abang kita, saudara kita, Aironi. Ya Bapak, malam Pak Haryadi, Bapak sayang. Malam. Terima kasih buat semua di seluruh Indonesia atas diskusi hari ini atau malam ini. Kami di Papua sudah malam, sudah gelap sekali, sudah jam 7 lewat. Jam 7 ya. Pertanyaan saya Pak Haryadi, untuk konsep seperti pengembangan geowisata gunung api yang sudah dilakukan, apakah bisa dikembangkan untuk di Papua yang memiliki dominasi satuan batuan karst atau batuan gamping? Karena di sini banyak potensi sekali, lewat beberapa kali saya sharing dengan Pak Haryadi, dengan beberapa gambar-gambar dan layout seperti top of view, lalu fungsi karst dari stalagmit dengan stalaktit, terjadi berbagai kontak struktur yang ada di sekitaran Kota Jayapura yang sudah kami garap, dan kemarin juga sudah dapat dukungan baik dari IAGI Papua di Kota Jayapura, khususnya untuk IAGI Provinsi Papua lewat Bapak Awi di sini, Bapak Robert Awi yang selaku ketua umumnya. Nah, konsep seperti yang Bapak buat dengan berbagai papan bicara atau visi dan poinnya, apakah itu bisa kita buat? Karena konsep hari ini membahas tentang sekitaran aplikasi dari berbagai definisi, transformasi dengan sejarah, historia, serta evolusi yang berkembang di kawasan di sekitaran. Pertanyaannya gimana, banyak Bang? sekali yang bisa dikembangkan dalam. Oke. Nah, ini yang saya bertanya sehingga mungkin Bapak Haryadi bisa berikan sedikit pencerahan. Terima kasih Pak Den. Siap. Oke, makasih Pak Haryadi. Pak Haryadi, tahan dulu sebentar. Ini tadi pertanyaan pengembangan tapi di non gunung api atau non vulkanik ya. Saya lamar ke Pak Rusdin, Pak. Mungkin pertanyaan Pak Rusdin silakan. Ya, terima kasih Pak Denny. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore Pak dosen. Ya. Ini Pak, singkat saja Pak. Kita tahu di Gunung Krakatau itu setiap beberapa periode selalu muncul apakah anaknya yang mengeluarkan api dan seterusnya. Dan ini juga menarik karena jadi perhatian dunia juga tentang letusan-letusan meskipun kecil itu selalu viral. Nah, pertanyaannya sebenarnya kita kan bahasanya adalah geowisata ya Pak ya, bukan geoparknya ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk keberlanjutannya bagaimana Pak? Geowisata yang berkelanjutan khususnya misalnya bagaimana yang di Krakatau ini bisa kita di-manage dengan baik? Apakah misalnya sudah terpikirkan misalnya di Indonesia bagaimana keberlanjutan apakah yang memang alami atau memang di sana nanti ada yang buatan yang dialihkan perhatian dunia, bukan hanya yang selalu yang itu jadi perhatian, tetapi kita buatkan yang kira-kira memang itu karya anak bangsa gitu. Kreativitasnya akan terlihat dan bisa kita jual di dunia, Pak. Oke, terima kasih Pak Rusdin. Itu saja pertanyaannya Pak Haryadi. Pak Her, saya singkat saja. Pak Her, saya singkatkan saja. Saya jawab dulu nih, Bang Aironi. Halo Bang Aironi. Ya, bagaimana? Sudah baik Papua ya? Waktu di sana ketemu kita kan? Waktu di Papua kita ketemu ya? Ya. Iya Pak, saya belum sempat. Ya, jadi itu konsep yang tadi disampaikan. Ya, konsep yang saya sampaikan tadi itu juga bisa digunakan untuk geodiversity yang lain. Sama tahapannya. Kalau misalnya Kars itu harus dilihat dari referensinya, status lahannya seperti apa. Itu kalau misalnya mau dikembangkan, dikonservasi harus di KBAK-kan.
Ada tata caranya untuk menjadi KBAK. Kalau di KAS. Jadi sama, itu sudah ada formatnya. Kalau untuk akan dijadikan menjadi satu kawasan destinasi, itu bisa menjadi cagar alam, geologi, atau menjadi KBAK, ya, dikembangkan lagi nanti untuk geopark dan sebagainya, sama, prinsipnya sama. Cuma ada beberapa perbedaan. Oke. Ya, cukup segitu ya. Nah, baik, ini Pak, untuk dosen langsung ke Pak Rustin Tahir ya, berkaitan masalah legalnya, Pak. Nah, Krakatau kalau posisinya masih seperti ini bisa dibaca. Statusnya apakah dia cagar alam, Swaka Bagasapa, itu tidak ada zona pemanfaatan kecuali untuk penelitian. Jadi kegiatan yang dilakukan sekarang ini sebetulnya itu tidak resmi ya, tidak resmi. Apalagi untuk wisata, tidak ada itu ini ya untuk cagar alam, kecuali penelitian. Jadi kalau ingin menjadi geowisata juga kalau dilaksanakan secara benar, maka itu akan aman. Aman, karena kalau geowisata, objeknya itu tidak dipelihara, tidak dikonservasi, hilang objeknya, destinasinya. Nah, itu harus ada perubahan fungsi lahan. Dari cagar alam, Swaka Marga Satwa menjadi Taman Nasional. Dan sekarang sudah banyak yang dijadikan Taman Nasional. Kalau Taman Nasional itu dilakukan secara benar, maka itu akan terkonservasi, karena harus ada upaya geoconservation, konservasi geologi, sehingga tidak merusak biodiversity-nya, ya. Kalau karselnya mungkin di sana tidak terlalu banyak, adanya di darat, tapi di pulaunya itu terutama biodiversity, ya, flora fauna dan geodiversity. Itu banyak sekali, kaya sekali. Nah, itu harus merubah fungsi lahan. Dari cagar alam, Swaka Marga Satwa menjadi misalnya ya Taman Nasional. Dan itu perlu kajian. Seperti Tambora, kebetulan geologisnya saya sendiri waktu itu diminta oleh Menteri Kehutanan, dan kemarin sebetulnya harus Satonda dengan Moyo itu sudah jadi Taman Nasional, sudah lengkap. Jadi kalau ada pemakarsa untuk mengajukan Krakatau menjadi Taman Nasional, kenapa tidak gitu? Kan dikaji, kalau memang lolos ya lolos. Kalau tidak. Kebetulan ada Profesor Tukirin yang puluhan tahun melakukan penelitian Krakatau, itu sama saya. Waktu Tambora beliau juga gabung, waktu Satonda Moyo juga gabung dengan kami. Profesor Tukirin dari LIPI. Saya kira itu Pak Denny. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, kita langsung lanjut ke pertanyaan Pak. Ini kita singkat saja. Ini dari Pak Sigit, apa kabar? Pak Segap. Dari Pak Widodo Pak. Ada pertanyaan Pak, bagaimana konsep pengembangan geowisata kalau lintas daerah Pak, lintas kabupaten Pak, lokasinya? Bagaimana Pak? Silakan Pak. Kalau pengembangan geowisata lintas daerah, nah sebetulnya kalau geodiversity itu tidak dibatasi administratif, tetapi aturan yang baru itu membatasi untuk kawasan geopark itu, geodiversity itu dengan dibatasi, ya, diberi batas. Nah, itu jadi sebetulnya dilihat dari kacamata apa. Kalau secara keilmuan, geologi nggak bisa dipisahkan, misalnya Gunung Kerinci, itu 30 paten, emang mau dipisahkan? Nggak bisa. Masing-masing ingin punya pintu masuk. Gunung Rinjani, itu 4 kabupaten. Itu tidak semua hanya dari Lombok Timur atau Lombok Utara. Tetapi Lombok Selatan sekarang sudah ingin jalan, ada jalan naik masuk. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu dengan kesepakatan. Jadi kalau lintas kabupaten tentunya itu koordinatornya ada yang lebih tinggi, provinsi. Kalau lintas kabupaten provinsi, kalau lintas provinsi pusat. Itu sudah ada ketentuannya. Ya. Gitu Pak. Oke Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, masih banyak nih Pak pertanyaan Pak. Mudah-mudahan bisa terbacakan sore ini Pak. Ini ada pertanyaan tiga saya gabungkan Pak dari Yumima, kemudian dari Darwis, kemudian dari Eko Pujianto. Pertanyaannya begini Pak. Jadi kurang lebih apakah geowisata bisa melakukan kegiatan konservasi, dan kemudian untuk pengembangan dan pengelolaan objek geowisata itu adanya di siapa Pak? Pemegang kebijakannya Pak. Apakah di pariwisata, Pemda ataupun dari pihak swasta?
Dan kemudian terakhir adalah bagaimana melibatkan pelibatan masyarakat lokal, Pak. Mangga, Pak, silakan. Ya. Wah, ini pertanyaan sebetulnya bagus sekali nih. Geowisata bisa konservasi jelas. Geowisata itu adalah wisata berdasarkan aspek geologi yang ada ya, berupa mineral, batuan, fosil, bentang alam, proses geologi. Kalau geodiversity itu rusak, tidak mungkin bisa ada kegiatan geowisata. Orang rusak, maka perlu adanya geoconservation. Jadi konservasi geologi. Jadi yang kaitan dengan geologi gua atau Island Lapa atau Lapa Pahoehoe yang ada di Tahura, itu jelas jarang sekali ada di dunia ya, di Indonesia sorry. Sehingga perlu adanya upaya konservasi, ya, pelestarian, sebagai penyelamatan. Konservasi juga ada macam-macam. Kalau sifatnya banyak, dia bisa diambil untuk dijadikan dimasukkan di museum. Tapi kalau sifatnya sedikit, seperti Lapa Pahoehoe di Sikapunung, Tahura, itu tidak bisa. Ya. Jadi itu ada kriterianya mengenai pengambilan contoh. Konservasi jelas. Okay. Terus peningkatan ekonomi jelas. Geowisata tanpa ada signboard, kalau ada orangnya, gimana kita tahu? Tapi dengan dibuatnya signboard, signage itu, maka orang bisa dengan membaca, oh ternyata Gunung Rinjani ini tingginya 4.000 dulu, meletus membentuk kaldera diameter 7 kilo, kedalaman 600. Kemudian muncul lagi gunung baru, tahun berapa meletus kalderanya, terbentuk kaldera, Gunung Rinjani, jadi kapan meletus? Itu edukasinya. Ketiga, dengan adanya destinasi, maka akan muncul tadi ekonomi kreatif itu. Jadi geowisata itu betul-betul bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Saya bicara harus pakai setempat, ya. Bukan masyarakat pendatang investor membuat hal-hal yang bukan, tapi masyarakat setempat diberdayakan. Jadi misalnya bisa saja geosite itu milik masyarakat. Nah, masyarakat itu diberi pemahaman tentang oh ini bisa dijadikan destinasi, jadikan tempat wisatawan datang ke sini. Nanti saudara-saudara yang menjelaskannya, itu akan dapat income nanti dari situ. Tapi kalau ini dirusak, tidak ada lagi pendapatan yang bisa didapat oleh saudara misalnya seperti itu. Baik, itu jadi 3 unsur ada, Pak. Ya, berkaitan dengan tupoksinya, Pak, apakah datang dari swasta, dari pemerintah, atau dari kementerian? Untuk pengembangan geowisata itu bisa dari berbagai unsur. Bisa masyarakat, bisa organisasi profesi, bisa perguruan tinggi, bisa desa, semua bisa. Tetapi tentunya dengan menggunakan format yang dibuat oleh Badan Geologi. Badan Geologi memberi panduan, pedoman, yang bagaimana melakukan identifikasi, inventarisasi, syaratnya seperti apa, ya. Karena nanti geodiversity pun tingkatnya ada lokal, ada nasional, ada internasional. Nah itu sehingga geodiversity itu bisa ditingkatkan lagi menjadi warisan geologi atau geoheritage. Itu berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dibuat oleh Badan Geologi, dalam hal ini Pusat Survei Geologi. Pusat Survei Geologi sudah membuat pedoman. Itu Pahanang Samudra itu yang merupakan satu-satunya ahli dari Indonesia yang menjabat di UNESCO, sehingga itu kita mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, ya. Termasuk di sana PSG ada Pak Asep, ya, itu yang bidang geosains, yang juga membuat, ya, merancang pedoman. Kita bisa mengetahui sejauh mana apa yang sudah kita buat ini apakah memenuhi sebagai geodiversity atau geoheritage, itu kita bisa peroleh, bisa datang langsung mengenai syarat-syarat apa satu destinasi bisa disebut sebagai geoheritage dan sebagainya. Oke. Baik, Pak Heredi, terima kasih Pak Heredi. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:22 nih, hampir setengah 6 ini. Kalau buat saudara kita di Papua sudah malam, Pak. Baik, waktunya sudah. Pertanyaan bisa dilewatkan lewat Pak Denny, nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman di Magi. Boleh Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, mohon maaf ini karena waktu juga lah yang kira-kira menutup kita, tapi ini banyak pertanyaan belum terjawab, jadi kurang lebih tadi sudah secara fisik dibacakan oleh Pak Heredi.
Ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Deddy Martadi Sastra, nanti juga di sini juga hadir ada Profesor Mega, nanti bisa menjelaskan tentang geopark itu apa, berkaitan tentang geodesit dan segala macam. Ya mudah-mudahan nanti lewat Mageti bisa memfasilitasi berkegiatan lagi berkaitan dengan geopark. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu jualah ini kita harus berpisah, tapi bukan berarti kita akan selesai. Saya informasikan bahwa besok kita akan ketemu lagi, ada Pak Ade Jumarma akan memberikan informasi berkaitan tentang geomedik. Lebih menarik lagi nih ya, berlalu seperti itu. Masih berkaitan tentang gunung api, yaitu tepatnya Gunung Ijen. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya tutup, saya kembalikan kepada Pak Indra Badri selaku Ketua Mageti IAGI, Pak. Sedikit Pak. Dari Pak Indra. Ya, terima kasih Kang Denny dan Kang Haryadi yang sudah menyampaikan presentasi hari ini. Semoga ini bermanfaat semua buat sejawat di grup kita. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kehadirannya di sini. Semoga kita bisa bergabung lagi di lain kesempatan. Dan besok masih ada untuk disampaikan Pak Ade Jumarma tentang sumber daya air dan hubungannya dengan geomedik di Jawa Timur ya. Silakan ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bu Mega hadir. Aduh. Pak Haryadi hadir. Baik, Siap, Prof. Ibu Mega, terima kasih semuanya yang hadir. Pak Igan, saya lihat lengkap ini di sini. Ya, ahli-ahli semua. Yang dari Irian ya, Papua. Siap Pak Indra. Pak Badi, terima kasih Pak Badi. Jangan kapok ya, hadir terus ya, jangan kapok. Siap Pak. Nanti di bulan Juni kita ada weekly meeting lebih dahsyat lagi yang akan tampil. Siap. Ya, ini Pak Indra tadi mumpung Bu Mega ini lagi open mic, izin nih Bu Mega untuk dikasih kesempatan. Oh, silakan Bu Mega. Ya, Bu Mega. Akhirnya. Mantap Ibu Mega. Ayo. Ini mau ngapain? Bagaimana geowisata kita nih ke depan? Ya, ini aja lah. Udah bisa keburu maghrib ya, kasihan. Nanti Ibu Mega tampil ya di weekly meeting. Insya Allah, Pak Indra. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Igan, terima kasih Pak Ade, terima kasih nih Pak siapa lagi nih teman-teman semuanya. Semoga kita bisa hadir lagi besok jam 4. Pak Oman, terima kasih nanti Pak Oman, giliran Pak Oman kita tentang geometri. Pak Imam, belum kelihatan. Pak Sekjen, Pak. Pak Ketua MGTI. Ketua MGTI. Pak Haryadi. Saya Pak Haryadi, kebetulan saya lagi dekat di Pak Krakatau ini, lagi di Banten Pak. Oh iya. Pak. Jadi saya hanya beberapa kilo dari Krakatau. Mantap. Pak Imam. Tadi ada Pak Rudi Suhendar tadi. Ya, saya lihat banyak lagi Pak Sigit ya. Ada teman saya, Pak Diki Sudikjo, Pak Segap. Pak Haji, Pak Edi Darmawan, Pak Hardi, ada dari UPN juga tadi. Pak Muhammad, Pak Segap nggak keluar suaranya. Pak Oman. Iya, terima kasih ini sudah bergabung. Semuanya. Ya. Baik, kalau masih saya ada waktu. Pak Haryadi. Mau nanya Pinuh. Oh iya. Saya dari tadi udah gini, raise hand. Aduh. Tanya. Padat merayap. Itu moderatornya. Aduh, padat merayap. Moderatornya itu disuap sama penanya yang pertama. Di lain waktu. Masih ada waktu. Oke, nggak apa-apa. Mau nanya itu tadi locally beneficial. Oke, nggak masalah. Next time. Yang penting sehat. Minal aizin, Bapak izin. Sami. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Nuhun Pak Haryadi, bukuna diantos. Nuhun Pak Denny. Saya tak. Darwis, Pak. Darwis, Pensil. Oh iya. Punten alamatnya pasian kayaknya. Pak Denny nya. Siap, mangga Bapak.
Oke, nuhun. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin bacakan ada beberapa narasumber lagi. Jadi tanggal 29 ke hari ini Pak Heri sudah membacakan tentang pengembangan wisata lingkungan gunung api. Besok nanti disusul oleh Pak Ade Jumarma, yaitu tentang judulnya adalah kasus geologi kesehatan di Komplek Gunung Ijen, Jawa Timur, dan pemikiran dan penyelesaiannya. Kemudian nanti hari Kamis tanggal 4 Juni adalah hadir Pak Ibu Kapus, Bu Andiani, akan berbicara tentang tantangan GTL dulu, kini, dan nanti. Kemudian nanti disambung oleh Pak Oman, tanggal 5 Juni, kemudian sambung lagi oleh Pak Bahtiar, yaitu berkaitan tentang Citarum dan Nadi Peradaban. Dan kemudian nanti tanggal 8 Juni ada Pak Haryadi, dan tanggal 13 Pak Anang Bahtiar, nanti dilanjut lagi oleh Pak Parpar Piatna. Masih banyak Pak, nanti ketemu lagi. Masih di besok jam berapa Pak? Mohon izin Pak. Jam 4 sore. Jam 4 siap. Jam 4 sore kita selalu standby. Ya. Baik, Pak Haryadi, kalau begitu saya terima kasih. Minal aidin wal faizin. Terima kasih. Foto bersama. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Sudah foto bersama? Foto. Oh iya, foto bersama boleh Pak. Ya. Pak, saya atur dulu nih foto bersama. Baik, Bapak Ibu, ini foto bersama dulu. Kita dapat di mana ya? Bagaimana Bu? Ya, 1, 2. Iya, sekali lagi. Baru selesai, Pak. Sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi. Ini masih banyak nih. Ada 4 pintu. Mantap. Ya, tahan. Ini pas lagi session foto bersama, Pak. Kali lagi masih ada nih. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Pak Segap, sertifikatnya udah diambil belum? Sertifikat. Sertifikat nanti kita susulkan ya. Karena beliau sebagai pemandu geowisata senior. Saya sudah diumumkan di grup ya. Yang sangat berminat dengan sertifikat, silakan menulis di grup Mageti menyebutkan nama dan instansi. Itu. Ya, baik diinformasikan juga. Namanya yang lengkap, yang jelas. Ya. Saya informasikan juga, Pak izin Pak. Nama lengkap, ya. Oke. Ya, Pak Ketua yang tidak tergabung di WA nanti bisa mengunjungi di fanpage-nya di Facebook. Nanti tinggal ketik aja Mageti IAGI, nanti akan muncul. Oke. Mageti IAGI akan muncul. Ya. Lengkap baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih semuanya. Pak Radit. Terima kasih Pak Deni. Ya, Pak Tono, Pak Deni. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.